Halo sahabat ibu, pernah nggak sih tiap hari anak bilang, "Bu, jajan ya, Bu, beli itu ya, Bu, temenku punya, aku juga mau." Awalnya cuma 1.000, 2.000, lama-lama jadi kebiasaan sedikit-sedikit minta. Lewat warung minta, lihat iklan minta, lihat temen bawa jajanan, ikut minta. Dan kalau nggak dikasih, ngambek, cemberut, atau malah nangis di tempat umum. Ibu akhirnya kasih, bukan karena setuju, tapi karena capek debat. Kalau ibu pernah ada di posisi itu, tenang, ibu nggak sendirian. Dan kabar baiknya, anak konsumtif itu bisa diarahkan tanpa bentak-bentak, tanpa marah tiap hari. Hari ini kita bahas cara simpel tapi tegas, metode snack time dan aturan uang saku, supaya anak belajar batasan sejak kecil, tapi tetap bahagia. Kenapa anak jadi konsumtif? Sahabat ibu, anak itu bukan tiba-tiba boros. Mereka belajar dari kebiasaan. Kalau setiap minta selalu dikasih, anak belajar satu hal. Minta, dapat. Akhirnya mereka tidak belajar. Menunggu, mengatur keinginan, membedakan ingin dan butuh. Padahal kemampuan menahan diri itu penting banget. Bukan cuma soal jajan, tapi nanti soal uang, gaya hidup, bahkan pergaulan. Jadi tujuan kita bukan pelit ke anak, tapi mengajarkan kontrol diri sejak kecil. Kenalan dengan snack time. Snack time itu bukan berarti anak dilarang jajan. Boleh jajan, boleh makan enak, boleh beli kesukaan. Tapi ada waktu khusus. Bukan setiap lewat warung, setiap lihat tukang jajanan, setiap merengek. Tapi hanya di waktu yang sudah disepakati. Contoh, 1 hari 1 kali, atau 2 hari sekali, atau hanya hari tertentu. Dengan begini anak belajar, aku boleh jajan, tapi tidak setiap saat. Dan ini penting banget ibu. Anak jadi tidak tumbuh dengan pola pikir. Kalau aku mau sesuatu, harus dapat sekarang juga. Kenapa harus pakai jadwal? Karena tanpa jadwal, ibu akan capek sendiri. Kalau aturannya tidak jelas, hari ini boleh, besok nggak boleh, besoknya boleh lagi. Anak bingung. Dan anak akan terus mencoba menawar. Tapi kalau jelas, jajan itu sore hari saja, atau snack time hari Selasa dan Jumat. Anak memang awalnya protes, tapi lama-lama mereka hafal ritmenya. Dan yang menarik, ibu, anak yang terbiasa dengan jadwal itu lebih tenang, karena hidupnya teratur. Mereka tahu kapan boleh, kapan tidak. Uang saku, boleh atau tidak. Untuk anak kecil balita, TK awal, lebih baik tidak langsung diberi uang. Kenapa? Karena uang itu abstrak buat mereka. Mereka belum paham nilai. Lebih baik ibu yang pegang kendali. Ini jatahnya. Ini waktunya. Kalau sudah SD dan dirasa cukup paham, baru boleh mulai dikenalkan uang saku kecil. Tapi tetap dengan aturan. Bukan, ini uang. Terserah kamu. Tapi, ini uang jajan untuk hari ini. Habis? Ya sudah. Tujuannya supaya anak belajar mengatur pilihan. Tidak boros di awal. Menanggung konsekuensi. Kalau pagi dihabiskan semua, sore tidak ada lagi. Disitulah pelajaran hidup terjadi. Boleh nggak kalau anak minta di luar jadwal? Ini bagian paling sulit, tapi paling penting. Jawabannya, boleh sesekali, tapi bukan karena anak minta. Bedakan ya ibu. Dikasih karena ibu ingin memberi. Dikasih karena anak merengek. Kalau anak tidak minta, lalu ibu tiba-tiba belikan makanan kesukaannya, itu hadiah, itu kasih sayang. Tapi kalau setiap anak merengek lalu dikabulkan, yang tumbuh bukan rasa syukur, tapi rasa berhak. Dan anak jadi belajar. Kalau aku maksa cukup lama, ibu pasti menyerah. Itu pola yang berbahaya sampai besar nanti. Anak minta di luar jadwal. Misalnya begini, ibu lagi lewat warung, anak bilang, "Bu, jajan ya?" Yang itu, ya, dulu mungkin kita jawab, "Ya udah deh, tapi cuma 1 ya." Sekarang, kita ubah responnya jadi lebih tegas, tapi tenang. Sekarang bukan waktu jajan. Nanti sore waktu snack time baru boleh pilih. Anak mungkin langsung jawab, "Tapi aku pengen sekarang." Ibu cukup ulang dengan nada tenang. "Ibu tahu kamu pengen, tapi tetap tunggu waktunya ya." Tidak perlu ceramah panjang. Tidak perlu marah. Cukup tenang, singkat, konsisten. Anak belajar dari pengulangan sikap kita, bukan dari panjangnya nasihat. Fokus bukan cuma jumlah, tapi frekuensi. Banyak orang tua fokus ke nominal cuma 2.000. Cuma 5.000. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya di kebiasaan. Jajan 2.000,
tapi 10 kali. Sehari, itu lebih buruk daripada jajan 10.000 tapi seminggu sekali. Karena yang sedang dibentuk adalah pola. Sedikit-sedikit beli, sedikit-sedikit pengen, sedikit-sedikit konsumsi. Padahal kita ingin anak belajar menunda dan mengontrol diri. Solusi supaya anak tidak haus jajan. Anak sering minta jajan bukan cuma karena manja, tapi karena memang lapar atau bosan. Beberapa solusi praktis. Pertama, sediakan snack di rumah. Buah potong, roti, telur rebus, camilan rumahan. Kalau perut kenyang, keinginan jajan jauh berkurang. 2. Jangan biasakan jajan jadi hiburan. Kalau tiap jalan-jalan, selalu ditutup dengan jajan. Anak menganggap keluar rumah, beli sesuatu, coba ubah. Keluar rumah, main, lihat, ngobrol, bukan belanja. 3. Alihkan dengan aktivitas. Kadang anak bilang mau jajan padahal cuma bosan. Coba ajak gambar, bantu ibu, atau main bareng. Reaksi anak, ada beberapa kesalahan kecil yang sering kita lakukan tanpa sadar. Kasih jajan karena malu dilihatin orang. Anak nangis di warung, kita langsung belikan supaya cepat diam. Anak belajar, nangis di tempat umum, pasti berhasil. Aturan berubah-ubah. Hari ini nggak boleh, besok boleh, karena ibu lagi capek. Anak jadi terus mencoba karena tahu aturan bisa digoyang. Mengganti rasa bersalah dengan jajan. Karena ibu merasa kurang waktu sama anak, akhirnya tiap keluar selalu dibelikan sesuatu. Padahal yang anak butuh itu perhatian, bukan jajanan. Selama pola ini masih ada, anak akan sulit belajar batas. Reaksi anak saat aturan mulai diterapkan. Ibu jujur saja, saat awal menerapkan aturan ini, anak mungkin protes, nangis, ngambek, bilang ibu jahat, itu normal. Karena selama ini polanya bebas, tiba-tiba ada batasan. Tapi kalau ibu konsisten, biasanya setelah 1-2 minggu anak mulai menyesuaikan. Dan yang mengejutkan, anak justru jadi lebih jarang minta. Kenapa? Karena mereka tahu jawabannya sudah jelas. Disiplin bukan berarti tidak sayang. Kadang ibu merasa bersalah. Kasihan ya, masa jajan aja diatur. Tapi, ingat ini, anak tidak butuh orang tua yang selalu mengiyakan. Anak butuh orang tua yang mempersiapkan masa depannya. Dunia di luar sana tidak selalu bilang iya. Kalau dari kecil anak tidak belajar ditolak, nanti mereka kaget saat dewasa. Disiplin itu bukan lawan dari kasih sayang. Disiplin itu bentuk kasih sayang jangka panjang. Sahabat ibu, mungkin sekarang ini terlihat sepele, cuma jajan kok. Tapi kebiasaan kecil yang diulang setiap hari akan membentuk karakter. Anak yang terbiasa menahan diri saat kecil akan lebih kuat menahan godaan saat remaja. Anak yang belajar tidak selalu dituruti akan lebih siap menghadapi penolakan dalam hidup. Anak yang paham batas dalam konsumsi, insya Allah lebih bijak mengelola uang saat dewasa. Jadi saat ibu menahan diri untuk tidak selalu berkata iya, sebenarnya ibu sedang berkata aku sayang masa depanmu. Kalau ibu merasa video ini bermanfaat, share ke sesama ibu ya. Karena banyak ibu di luar sana yang sebenarnya ingin tegas, tapi bingung caranya tanpa meri-merah. Tulis di kolom komentar. Anak ibu paling sering minta jajan kapan? Pagi, siang, atau sore? Semoga Allah mudahkan kita mendidik anak-anak jadi pribadi yang tidak hanya cerdas, tapi juga tahu batas, tahu syukur, dan tidak diperbudak keinginan. Afirmasi untuk ibu hari ini. Aku ibu yang cukup. Aku belajar memahami anakku. Aku dan anakku sedang bertumbuh bersama. Jika video ini terasa aku banget, berarti kamu tidak sendirian. Tulis di komentar. Aku sedang belajar jadi ibu yang lebih tenang. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke ibu lain yang mungkin sedang berjuang juga. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga besok lebih ringan, lebih tenang, dan lebih penuh senyum hangat bersama dengan keluarga.